Demi Allah, Allah nggak butuh ibadah kita, Bu. Kalau dari mulai bayi kita lahir sampai kita meninggal, anggap Allah kasih kita umur 100 tahun misalnya. Dari bayi sudah bisa ibadah sampai kita 100 tahun meninggal. Nggak ada manfaatnya buat Allah ibadah itu. Allah nggak butuh dengan itu. Tidak ada manfaatnya apapun yang kita lakukan untuk Allah SWT. Ibadah itu buat kita, bukan untuk Allah SWT. Kenapa banyak orang sholat asal jadi saja? Karena dia anggap seperti store kewajiban. Nggak clear. Kita butuh dengan pahala ibadah kita itu. Jadi hati-hati sekali dengan poin ini ya. Jadi punya tata kerama dan adab. Tenang-tenang sekali. Tumak nina namanya ya. Dalam bab sholat itu wajib. Kalau ada orang sholat buru-buru, Allah Akbar, itu nggak diterima sholatnya. Batal. Doa juga sama. Ya, bagaimana kita menyebutkan dengan cara-cara yang baik, cara yang santun ya. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Nah, di sini tergesa-gesa bisa dua makna. Dalam ucapannya, dan juga tergesa-gesa mengharap langsung dibalas oleh Allah. Detik itu juga minta kesembuhan harus sembuh, gitu kan? Maka Nabi bilang pasti diterima selama kalian tidak tergesa-gesa. Para sahabat mengatakannya Rasulullah, bagaimana ciri orang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa, saya tidak lihat hasilnya, maka dia pun meninggalkan doa. Mungkin ibu tinggal sehari lagi berdoa, diijabah. Mungkin tinggal 2 kali lagi berdoa. Mungkin tinggal 3 kali lagi. Kenapa berhenti? Berdoa sampai ibu lihat hasilnya. Berdoa saja. Dan ada hadis lain, saya lama renungi hadis ini Bu ya. Hadis ini luar biasa dalam doa. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Kalau ibu pintar sekali nyusun kata-kata, ya saking indahnya doa itu dan khusyuknya ibu misalnya di sejadah ibu sendiri dengan mukennahnya ibu berdoa sama Allah dengan tulus. Di kamar ibu di tengah malam misalnya di sepertiga malam Allah turun ke langit Allah berdoa, ibu berdoa. Ya, saking indahnya sampai Allah menunda. Kata Nabi SAW, kenapa? Kenapa ditunda ini? Untuk apa? Kata Nabi SAW, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Bayangkan Bu, ibu kalau lagi sakit, ibu bilang begini, ya Allah sembuhin, sembuh langsung. Kira-kira masih berdoa? Tapi kalau Allah tunda 3 hari, 1 minggu, kan kita berdoa terus. Dan ini selama kita berdoa di prosesnya ini, kalau kita tahu besarnya pahala yang Allah kasih, mungkin kita berharap selama hidup kita akan berdoa terus. Jadi nikmati prosesnya itu, ya. Berdoa sambil menikmati prosesnya. Yang keenam, harus diikuti dengan keyakinan. Dan sangka baik kepada Allah, kalau Allah mendengar dan Allah akan terima. Ini harus Bu ya. Ini syarat-syarat harus dipenuhi. Kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi penuh keyakinan akan diterima. Karena Allah tidak akan terima dari doa dari hati yang lalai. Berdoa, ya Allah sembuhin gak sih? Ya, tapi berdoa sajalah. Jadi tidak yakin. Tidak, ya Allah, zat yang memberikan kesembuhan, ya, zat pencipta segala sesuatunya, sembuhkanlah hambamu. Dengan penuh keyakinan diijabah. Ya. Ini termasuk poin penting yang untuk diperhatikan. Jadi penuh keyakinan kita untuk keyakinan kepada Allah untuk agar bisa diterima doa tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ibu memaksimalkan waktu-waktu mustajab. Nah ini ada rincian ya tentang waktu-waktu mustajab ini. Jadi waktu-waktu yang diterima. Dimulai yang setiap hari kita lalui, sepertiga malam. Nah, sepertiga malam itu, kalau misal, ini contoh supaya ibu bisa hitung ya. Kalau misalnya, kita tidak hitung waktu maghrib sekarang, karena berubah-berubah ya. Tapi kalau misalnya maghrib jam 6 sore, subuh jam 5 pagi, ini kalau jam 6 sore ke jam 5 subuh 11 jam Bu. Ya enggak? Ya kan? Kan jam 6 kita hitung 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kemudian ditambah lagi 5 jam gitu kan. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih 11 jam. Ya. 11 jam ini dibagi 3. Dibagi 3. Mulai dari maghrib sampai subuh. Nah sepertiganya berarti kurang lebih 3,5 jam sebelum subuh itu namanya sepertiga malam Bu. Ini waktu mustajab doa. Sesuai dengan hadis ya Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya Tuhan kita yang maha berkah dan maha tinggi
turun ke langit bumi pada saat tertinggal sepertiga malam. Ya. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, pada saat tersisa sepertiga malam. Sesungguhnya Allah yang Maha Berkemah tinggi turun ke langit bumi, ya, ke langit dunia setiap malam, dan itu pada saat tertinggal sepertiga malam. Yaqul, seraya berfirman, may yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa padaku, maka aku akan terima doanya. Wa may yas'alni atau yas'aluni fa a'tiyah. Siapa yang minta, aku akan kasih. May yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang memohon ampun, saya akan maafkan. Dan 3 hal ini yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba, ya. Punya hajat, sampaikan. Mau minta tolong, minta. Dan juga minta agar diampuni dosa-dosa. Nah, ini waktu yang luar biasa, yang mustajab, dan ini setiap malam ibu bisa lakukan. Ya, insya Allah dengan tidur lebih cepat, tidak begadang kecuali pada hal-hal yang darurat saja. Kemudian ibu bangun, kalau tidak bisa 3,5 jam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh gak ada masalah. 20 menit sebelum subuh gak ada masalah. Sebab sampai azan subuh waktunya mustajab. Kalau belum terbiasa sholat malam, baru mau dimulai, maka mulai 15 menit, setengah jam sebelum subuh, ya, bangun, wudu, sholat 2 rakaat, sholat malam 1 rakaat, witir misalnya, terus berdoa. Nah itu waktu mustajab. Nanti pelan-pelan kalau sudah terbiasa, sudah seminggu, 2 minggu nanti terbiasa, ibu bisa mundurin waktunya, misalnya jadi 45 menit, terus menambah rakaatnya, kan gitu ya. Jangan awal mau sholat tahajud, pilih dari jam 2 malam, bacanya Al-Baqarah, ya. Udah setelah itu 10 tahun lagi nggak bakal sholat malam gitu ya. Nah nanti sholat malamnya yang dijadikan sebagai alasan, oh ini sholat malam susah, ya. Padahal sebenarnya itu sunnah hukumnya, dan ibu bisa saja ya, sholat minimal 2 rakaat. 2 rakaat itu cuma 3-4 menit, 5 menit lah maksimal, ya, kita kerjakan. Baik, ini termasuk, ya, waktu mustajab doa. Kemudian yang kedua, yang paling sering sekali tentu berlaku pada kita adalah pada saat azan dikumandangkan dan juga antara azan dan iqamah. Ini 1 hari 5 kali kita dengar, ya subuh, ya duhur, ya asar, maghrib, isya. Maka saya sarankan ibu kalau lagi dengar azan berhenti dulu semua aktivitas. Jalankan sunnah Nabi SAW. Kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan olehnya. Ya, lalu kemudian bacalah salawat kepadaku setelah muadzin, setelah la ilaha illallah, terus kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad yang kita baca biasa di tahiyat. Kemudian baru mintalah al-wasilah untukku. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah ini istana di surga yang paling mewah. Itu hanya untuk 1 orang saja. Dan itu hanya persaingan di antara nabi-nabi. Kita nggak bisa masuk di situ. Makanya kata Nabi SAW, itu hanya untuk 1 orang dan aku berharap aku pemiliknya. Siapa di antara kalian minta wasilah untukku, dia akan dapat syafaatku. Ya. Jadi kita disuruh ngikutin muadzin, ya. Setelah itu maksimalin berdoa. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, "Thintani la turaddani au qallama turaddani du'a." 2 keadaan dan 2 waktu yang sangat jarang doa ditolak. Disebutkanlah indan nida, pada saat azan dikumandangkan. Nah mulai itu, ya. Kalau ikuti muadzin, kemudian sambil kita sisipin untuk berdoa. Jangan lupa, ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah, baru kemudian sampaikan hajatnya, ya. Wa indal ba'si hina yalhamu ba'duhum ba'dha. Dan keadaan kedua pada saat 2 pasukan Islam dan non-Muslim itu berperang, lagi berkecamuk, di saat itu doa mustajab bagi seorang Muslim. Tapi kan kita tidak ada peperangan. Beda dengan teman-teman kita di Palestina. Semoga Allah berikan kemerdekaan mereka. Sebagaimana Allah berikan kita, ya. Allahumma amin. Dan saya juga sedikit saya sisipkan di sini. Kalau ibu lagi lihat media di handphonenya, setiap terlewat berita Palestina, jangan langsung di skip. Berdoa minimal. Ingat, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, berikanlah kemenangan saudara kami di sana. Nggak masalah. Habis itu pindah ke yang lainnya, tapi sisipkan doa di situ supaya kita lepas tanggung jawab hari kiamat. Nanti Allah akan tanya, kamu tahu saudaramu di sana disiksa, kenapa kamu nggak berdoa minimal? Sudah nggak bantu makanan, minuman, nggak bantu uang, nggak bisa berperang fisik, doa juga tidak mau. Ini agak unik, ya. Kemudian juga setelah azan, antara azan dan iqamah ini waktunya pendek, ya. Mungkin masjid-masjid kita maksimal 10-15 menit, kalaupun masjid-masjid besar, ya, biasa pakai jam digital. Setelah itu mungkin maksimal
10 sampai 15 menit kalau masjidnya memang sudah sepakat jemaahnya, kadang-kadang nunggu, tapi umumnya tidak seperti itu. Biasanya cuma 5 menit. Apalagi kalau tidak pakai jam digital, muadzinnya habis adzan sholat sunnah dia langsung iqamah. Ada sebagian tempat begitu. Padahal sebenarnya ini waktu mustajab. Dalam sebuah hadis ya, yang riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, kata Nabi SAW, "Ad-du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah." Doa tidak akan pernah ditolak antara azan dan iqamah. Itu pendek sekali waktunya ya. Makanya kalau ibu lagi di jalan pun dengerin azan atau lagi ada radio, dengerin misalnya ya. Kemudian kita dengerin azan, ucapin seperti yang diucapin, lalu berdoa sebentar. Baru lanjutin jalan gak ada masalah. Kan yang penting nanti misalnya mau sholat di tempat pengajian, saya lanjut. Tapi di antara azan iqamah ini sebentar sekali waktunya gunakan untuk berdoa. Walaupun cuma mengatakan misalnya sudah alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah Allahumma gfirli. Cukup. Ya Allah ampuni aku. Minta aja itu sudah cukup, tidak apa-apa. Yang penting ada doa yang dipanjatkan gitu ya. Nah seperti itu penting sekali. Dan kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad, la inna kullakum manahu rabbah fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da wa yarfa ba'dukum ala ba'd fil qiraati aw qala fis salah. Ya. Ada sebuah peringatan yang penting kita ketahui, kalaupun kita berdoa jangan sampai ganggu orang. Ya. Maka berdoa cukup kita yang dengar. Karena kata Nabi SAW, ketahuilah kalian semua sedang bermunajat kepada Allah. Maka janganlah saling mengganggu satu sama yang lain. Jangan kalian mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran sehingga mengganggu orang lain. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, atau dalam sholat kalian. Jadi kalau kita berdoa untuk kita saja, ya, kecuali kita lagi pimpin doa, mungkin berbeda. Tapi kalau enggak, ya kita cukup berdoa buat diri kita. Ya. Jadi kita dalam Islam dianjurkan berdoa, berzikir, baca Quran, tetap ada suaranya bu ya. Tapi namanya sir. Sir itu kecilin suara, bukan hilangin suara ya. Nah mirip kalau kita sholat juga kan ada sholat jahar, kerasin suara, subuh, maghrib, isya. Ada sholat sir, kecilin suara, bukan hilangin suara ya. Duhur dan asar. Ya, itu dan sambil pada saat sholat itu kita buka mata, lihat ke tempat sujud, tegakkan ruas tulang belakang, kemudian kita bersuara. Minimal ibu dengar sendiri. Ya, kalau sudah tutup mata, gelap, dingin, baca dalam hati, tidur. Ya. Oke, yang ketiga, ya, pada saat sedang sujud, ini waktu mustajab, ya, lagi sujud. Kita boleh sampaikan hajat-hajat kita. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, akrabu ma yakunul abd min rabbi wa huwa sajid fa'akthiru du'a. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud, perbanyak doa. Di saat itu perbanyak doa. Ya. Jadi kita dianjurkan perbanyak doa. Kemudian yang keempat, sebelum salam. Setelah ibu baca tahiyat terakhir, nah sebelum salam itu dianjurkan juga memperbanyak doa. Ya. Karena pernah ditanyakan kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, qila ya Rasulullah ayyud du'ai asma' qala jawful lail al-akhir. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, doa mana yang paling didengar sama Allah, yang paling mustajab? Kata Nabi SAW, doa yang dipanjatkan di sepertiga malam. Tadi yang kita kasih jadikan poin pertama. Ya. Waduburus salawatil maktubat, dan di akhir sebelum salam sholat 5 waktu. Ini waktu mustajab. Makanya kalau ibu lihat buku-buku yang mandu zikir dan doa sebelum salam, itu saya pernah temukan mungkin ada 23 jenis doa. Banyak sekali itu ya. Yang kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, itu salah satunya. Tapi ada 20-an lebih doa di situ yang kita bisa sampaikan dan hajat atau dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh juga kalau kita mau sampaikan hajat kita, ya. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia ini khilaf di antara ulama ya. Tapi yang paling aman adalah ibu berbahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa, maka yang minimal di sholat sunnahnya saja kalau mau bahasa Indonesia, ya. Seperti itulah. Yang kelima, kita pindah ke waktu, ya. Nah ini karena kita ada di hari Jumat, maka hari Jumat ini ada waktu mustajab. Ya, hari Jumat ini ada waktu mustajab. Sesuai dengan hadis Nabi SAW pada saat ditanya tentang hari Jumat, bahwasanya atau beliau pernah menyebutkan tentang Jumat, qala fihi sa'ah. Di hari Jumat itu ada waktu.
Ya. La yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli, yang tidak ada seorang muslim pun pas mendapatkan waktu itu dan dia sedang sholat, yas'alullaha ta'ala syai'a, dia mohon kepada Allah sesuatu, illa a'tahu iya, kecuali pasti Allah akan kasih untuknya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, lalu Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangan beliau kalau waktu itu sangat sedikit. Nah, ini khilaf di antara ulama tentang masalah kapan di hari Jumat waktu mustajab. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan adalah, atau tepatnya sih sebenarnya ada banyak pendapat ya, tapi yang paling kuat 4. Ya. Kalau kita kerujukan bisa jadi 2, tapi 4 pendapat ini yang paling kuat. Yang pertama adalah dikatakan pada saat imam naik mimbar sebelum ya selesai atau sebelum sholat Jumat. Jadi mulai khatib naik mimbar sampai khatibnya turun. Nah, itu waktu mustajab. Ya. Dikatakan dalam hadis, beranjak daripada hadis Muslim, hiya ma baina yajlisal imam ila an tuqdas shalah. Waktu mustajab itu adalah ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai. Ya. Pendapat ini dipegang oleh Imam Muslim, Nawawi, Qurtubi. Artinya setiap khatib kan ibu walaupun tidak Jumatan kan dengar ya. Mudah-mudahan dekat-dekat rumah ada masjid ya, bisa dengar kalau khatib lagi khutbah naik. Nah itu bisa ibu sambil berdoa. Ibu tinggal menghadap kiblat, ibu berdoa. Pendapat yang kedua mengatakan adalah mulai habis asar, sebentar nih, kan ini menjelang asar nih. Habis asar sampai terbenam matahari, itu waktu mustajab di hari Jumat. Beranjak daripada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yaumul Jum'ati thinta ashrata yuridu sa'ata la yujidul muslimu yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla faltamisuha akhir sa'ati ba'da al-asr. Jumat itu ada 12 waktu. Kalau kita 12 jam ya. Mulai dari subuh sampai maghrib. Itu dianggap waktunya. Dan tidak ada seorang muslim pun yang meminta di waktu-waktu itu kepada Allah kecuali Allah kabulkan. Dan maksimalkanlah berdoa di lepas asar ya di waktu itu. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ini pendapat kedua yang mengatakan waktu mustajab itu habis asar sampai terbenam matahari. Pendapat ketiga mengatakan setelah asar namun di akhir-akhir hari Jumat saja. Maksudnya selepas asar tapi langsung, bukan sampai terbenam matahari. Jadi habis sholat asar langsung masuk waktu mustajab. Udah itu aja waktunya. Setelahnya sudah tidak masuk. Ini pendapat yang ketiga. Tapi ini tidak berdalil ya. Kemudian pendapat yang keempat. Itu yang mengatakan bahwa saya menggabungkan semua waktu-waktu ini. Dan kalau kami pribadi cenderung dengan itu ya. Jadi karena ini pendapat-pendapat yang baik. Maka kenapa kita tidak anggap semua ini adalah pendapat yang kita satukan. Berarti pada saat khatib di atas mimbar kita juga berdoa. Makanya juga pada saat sebelum turun dari khutbah, di khutbah kedua khatib berdoa kan. Nah itu doa itu waktu mustajab tuh. Sama habis asar pada saat mau atau sampai terbenam matahari. Dan juga di pendapat yang keempat ini mengatakan bisa juga dia 12 waktu semuanya. Mulai dari subuh sampai terbenam matahari. Itu semuanya masuk waktu mustajab. Itu yang keempat ya. Betul gak? Allahu a'lam. Ikutin gak ini? Yang kelima, pada saat hujan turun. Ya. Yang kelima itu pada saat hujan turun. Ya. Ini dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, jadi diingatkan saja, ini yang kelima ya. Jadi waktu hujan turun. Dan ini kita bersyukur karena negeri kita termasuk ada musim hujannya ya. Kayak negara Timur Tengah itu syukur kalau setahun sekali hujan. Kadang-kadang cuma hujan sekali saja. Kami waktu masih tinggal di Saudi 7 tahun dulu ya. Waktu masih SMA sama S1 itu. Mungkin dalam 1 tahun bisa sekali aja hujan. Gitu kan. Karena memang tidak ada musim hujan. Musim dingin ada. Kalau kita hujan kadang-kadang sampai berbulan-bulan itu ya. 2 bulan, 3 bulan. Ini waktu mustajab itu. Jadi jangan ngeluh itu. Duduk di ruang tamu gini turun hujan. Angkat tangan. Berdoa sama Allah. Gitu kan. Karena kata Nabi SAW, "Thintani la turaddan." 2 waktu doa tidak akan ditolak. 2 waktu doa tidak akan ditolak. Ad-du'a indan nida
berdoa pada saat azan dikumandangkan, tadi sudah kita masukkan di poin kita. Wa tahtal matar, dan pada saat hujan turun. Dan pada saat hujan turun. Yang keenam, di hari Rabu antara duhur dan asar. Ya. Iya, di hari Rabu antara duhur sama asar. Ya. Itu beranjak daripada statement yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fi Masjidil Fath thalathan yaumal itsnain. Bahwasanya Nabi SAW pernah berdoa di masjid namanya Masjid Al-Fath 3 kali. Ya. Pada hari Senin, wa yaumul thulatha, dan hari Selasa, wa yaumul arbi'a, dan hari Rabu. Nabi pernah berdoa di 3 hari ini. Di hari Senin, antara duhur sama asar ya. Hari Selasa, duhur sama asar. Rabu, duhur sama asar. Lalu kata beliau, fastujiba lahu yaumul arbi'a bainas salataini. Maka diterima untuk Nabi SAW permohonannya di hari Rabu di antara 2 solat, duhur dan asar. Fa'urifal bishru fi wajihi. Maka pada saat itu terlihat kegembiraan di wajah beliau. Kegembiraan di wajah beliau. Qala Jabir, maka sahabat yang menukir riwayat ini mengatakan, falam yanzil bi amru muhim ghalidh illa tawakhaitu tilka saati fa'adu fiha fa'arifu al-ijabah. Kata Jabir, maka semenjak kejadian tersebut, semenjak Nabi diijabah doanya hari Rabu antara duhur sama asar, beliau mengatakan, semenjak itu tidak ada satu perkara penting pun dalam hidupku yang aku butuh jawabannya ya dari Allah Subhanahu wa taala kecuali aku mengejar waktu itu, Rabu antara duhur sama asar, dan aku selalu melihat ijabahnya. Aku selalu melihat ijabahnya, gitu ya. Dalam riwayat lain, fastujiba lahu yaumul arbi'a baina salataini adh-dhuhra wal 'asr. Diterima doa Nabi SAW di hari Rabu antara duhur dan asar. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad, Al-Haythami, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, ini waktu mustajab. Yang keberapa ini? Oh, sekarang 7. Oh, baik. Tadi nggak ada yang kasih masukan. Oke, yang ke-8. 7. Oh, yang 7, baik. Yang ke-7, minum zam-zam, ya. Meminum air zam-zam. Ini termasuk mustajab doa. Nah, minum zam-zam tidak harus lagi di Mekah ya. Tapi kita mulai di Mekah, kalau ibu lagi umroh, lagi haji, saya selalu kalau bimbing travel yang Allah manakan di pundak kami yang saya namakan Uhud Tour, itu selalu saya ingatkan jemaah. Nanti kalau sudah tiba di Mekah, di Madinah, minumnya zam-zam aja semuanya. Kan di hotel bisa dikasih air mineral. Sudah minta aja sama tour leader atau mutaifnya, tolong beliin saya zam-zam yang 5 liter. Nggak seberapa harganya. 10-15 real mungkin. Beli minum itu aja terus. Saya tidak tahu di travel yang Bapak Ibu pernah pakai, kalau kami kan siapin ada botol minum, ada termosnya. Itu bisa bawa ke masjid, isi zam-zam. Bisa sambil nunggu, misalnya mau nunggu maghrib isya, minum air zam-zam. Minum air ini aja mustajab doa. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Sesuai dengan niat peminumnya. Nah, kenapa di sini dikatakan doanya mustajab? Karena ulama merincikan yang dimaksud dengan sesuai dengan niat orang yang meminumnya, maksudnya adalah sesuai dengan doanya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya minum zam-zam dengan niat 3 hal. Imam Syafi'i bilang, yang pertama saya minta agar panahan saya tidak meleset. Karena beliau suka sekali berburu, Imam Syafi'i. Beliau berdoa agar panahannya nggak meleset. Dan beliau mengatakan setelah itu panahan saya tidak pernah meleset. Yang kedua saya minta agar menjadi ulama muslimin. Minum zam-zam saya minta jadi ulama muslimin. Dan yang ketiga minta minum zam-zam agar dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi minta zam-zam itu. Itu kan setiap minum. Berarti kita bisa maksimalkan ini. Dan alhamdulillah di Indonesia juga ada zam-zam kan. Ya, ada zam-zam biasa ada dijual, ada zam-zam disiapin, bisa dibeli. Dan zam-zam itu kalau misal ibu hanya punya 1 galon saja yang 5 liter. Kalau udah mau habis tambah air biasa nggak apa-apa. Dicampur ya. Yang penting masih ada zam-zamnya. Sebagian pendapat ulama ada yang mengatakan zam-zam itu menzam-zamkan air lain. Jadi kalau dicampur dia masih bisa.
Ini kalau dalam memang betul-betul ibu nggak punya lagi. Tapi kalau ibu masih bisa dapat, itu sangat bagus. Ya. Ada sahabat ayah saya, sudah meninggal rahimahullah. Beliau cerita, dia pernah diundang di Jeddah, di satu kota di Saudi. Kalau ibu mau pulang ke Indonesia biasanya kan lewat Jeddah ya, kalau dari Mekah. Tinggal di sana umurnya sudah 92 tahun. Masa. Orangnya masih sehat. Kalau makan, kata teman ayah saya ini, kalau makan Masya Allah kambing banyak banget. Biasa aja gitu. Terus ditanya sama teman ayah saya ini, apa rahasianya? Kok bisa Anda seperti ini gitu? Di umur ini masih makannya begini, jalannya masih sehat segala macam. Dia bilang mau tahu rasanya, sini ikut sama saya. Diajak ke gudang, kayak kita garasi mobil, nggak dipakai sama dia karena mobilnya diparkir di luar. Itu penuh dengan galon zam-zam. Dia bilang saya nggak pernah berhenti minum ini. Saya nggak pernah berhenti minum ini. Memang kalau ibu mau baca keutamaan zam-zam banyak sekali ya. Sampai kata Nabi SAW, zam-zam itu minuman sekaligus makanan. Dalam riwayat lain makanan yang mengenyangkan. Kalau pernah dengar Abi Dzar radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, beliau waktu pertama cari Islam itu selama 40 hari tinggal di Mekah nggak punya makanan, beliau cuma minum zam-zam, minum air aja 40 hari. Ada kalau tidak salah satu metode pengobatan di Cina itu dengan terapi minum air, ya. Tidak makan apa-apa, cuma minum air aja. Selama berapa, 40 hari atau apa. Ada salah satu orang yang saya kenal dulu, jemaah kita yang mengucapkan dia pernah ikut terapi itu ya. Tapi sebenarnya kita terlepas daripada itu, memang zam-zam ini sudah cukup buat kita. Karena memang air yang diberkahi ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu termasuk waktu mustajab doa ya. Kemudian sekarang yang ke-8 ya. Ya. Hah? Betul ya. Ya. Ketika berbuka puasa. Ketika puasa dan berbuka puasa, dua-duanya. Ibu lagi puasa, puasa sunnah atau puasa wajib, dan juga lagi buka puasa. Itu dua-duanya mustajab doa. Karena dikatakan dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Thalathun la turaddu da'watuhum." 3 orang tidak akan ditolak doanya. 3 orang tidak akan ditolak doanya. Disebutkan yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Ya, orang yang puasa sampai buka puasa. Orang yang puasa sampai buka puasa. Ini salah satu ya yang mustajab doa. Dan dikatakan juga bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca doa di saat ya, buka puasa. Karena ada doanya, dhahabadz dzama, telah hilang rasa haus, wabtalatil uruq, telah basah semua urat-urat saraf, wa thabatal ajru insyaallah. Semoga pahala sudah dicatatkan. Itu termasuk berdoa. Lalu kita dianjurkan berdoa di saat itu. Ya. Ini termasuk doa yang mustajab. Dan hadis ini masih berlanjut Bu ya. Kita langsung tambahkan saja yang ke-9 dan yang ke-10 ya. Karena satu hadis ini. Yang ke-9 itu adalah kalau orang terzalimi. Ya. Orang terzalimi itu berarti doanya mustajab. Kita bukan berharap kita terzalimi ya. Tetapi kalau kita terzalimi, misalnya ada orang utang gak bayar, dia fitnah kita, menggibah, itu waktu mustajab. Itu mustajab banget itu. Makanya kata Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu pada saat diutus ke Yaman, hati-hati engkau dari hartanya orang-orang, jangan ambil dalam kondisi bukan milikmu. Karena orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia sama Allah. Dan ada 2 keadaan orang kafir yang diijabah doanya. Cuma 2 keadaan kalau orang kafir. Kalau tadi yang kita bahas ini kan muslim semua ya. Kalau orang kafir ada 2 keadaan diijabah doanya. Yang pertama Bu, kalau dia berdoa minta hidayah. Kayak misalnya dia bilang, ya Allah tunjukkan saya. Makanya banyak orang juga masuk Islam mu'allaf itu kan, karena dia minta petunjuk sama Allah. Termasuk kisah paman Nabi, Hamzah radhiyallahu anhu. Beliau pernah waktu membela Nabi, waktu Nabi dicaci maki oleh Abu Jahal di Mekah, maka dia marah, ya. Kemudian dia memukul kepala Abu Jahal dengan busur panahnya, dan dia mengatakan, apakah kau berani menghina Muhammad sementara saya dalam agamanya? Nah, Hamzah pun tidak tahu kenapa dia ucapin ini, padahal dia bukan Muslim. Tapi dalam kondisi dia marah kepada Abu Jahal karena ponakannya dicaci maki gitu. Lalu dia pulang ke rumahnya, lalu dia berpikir, gimana caranya memperbaiki ini? Dia udah terlanjur lemparin kata-kata itu. Gak beraninya kau ganggu Muhammad sementara aku dalam agamanya. Dia bilang, kalau saya sekarang kembali kepada orang Quraisy,
berkata kalau saya bukan muslim, ini memalukan. Gitu. Kalau saya bilang saya muslim, saya belum masuk Islam. Maka di malam itu Hamzah berdoa. Sambil mengatakan, ya Allah kalau agama ponakanku Muhammad ini benar, mudahkan aku menganutnya. Kalau tidak, berikanlah aku jalan keluar dari permasalahanku dengan Quraisy. Maka besok dia rasa hatinya tenang, kemudian dia pun masuk Islam. Yang kedua, kalau dia terzalimi. Nah ini saksi bahasan kita. Jadi kalau misal, naudzubillah ada seorang muslim, mudah-mudahan tidak. Dia pemilik perusahaan, ada pegawainya non-muslim. Dia zalimi itu. Gak dikasih gajinya, gak dikasih bonusnya misalnya. Atau ibu punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga orang non-muslim. Ini kan cuma pembantu, gak usah dikasih gaji, gak apa-apa misal. Atau haknya dia diakad harus makan ibu gak kasih, apalah gitu ya. Itu terzalimi, itu dijabah doa dia. Ya. Walaupun dia orang non-muslim gitu ya. Baik, yang ke-10 itu adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Ya. Kalau pemimpin itu betul-betul adil, dia menjalankan tugasnya dengan baik, itu termasuk orang yang diijabah doanya. Ya. Jadi selain dia bisa dapat pahala yang besar, namanya harum, kalau dia betul-betul baik orang ini, dia adil terhadap masyarakatnya, siapa yang salah ya salah, siapa yang benar ya benar, tidak pandang bulu ya, semua diterapkan hukum padanya, maka ini berarti orangnya mustajab doa. Nah 3 ini, yang tadi adalah orang puasa sampai buka puasa, pemimpin orang terzalimi dan orang yang pemimpin adil ini digabung dalam hadis tadi itu. Kata Nabi SAW, "Thalathun la turaddu da'watuhum", ada 3 orang tidak akan ditolak doanya, as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai buka puasa, wal imamul adil, pemimpin yang adil, wal mazlum, dan orang yang terzalimi. Jadi 3 ini digabung di dalam hadis tersebut ya. Kemudian selanjutnya yang ke-11 ini khusus Lailatul Qadar. Ini waktu mustajab doa. Di malam ganjil ya. Di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini memang waktu mustajab doa. Kita sudah tahu dia lebih baik daripada 1000 bulan. Khairu min alfi syahr. Ya. Berputar di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Jadi malam-malam ini adalah malam kita memaksimalkan ibadah. Saran saya, ibu-ibu kalau mau siapkan baju lebaran dari sekarang, ya. Jangan menjelang lebaran, ya. Sekarang tukang jahit masih kosong, ya. Nggak antri, bisa pilih kain, bagus dari sekarang. Ya, kalau 10 terakhir Ramadan itu malam i'tikaf, malam ibadah, kan gitu. Kue-kue lebaran disiapin dari awal Ramadan, udah disiapin semua. Makin akhir Ramadan itu makin harus giat ibadah. Kalau perlu ibu habisin di Mekah, ya. Di Mekah ibadah Lailatul Qadar, kejar di sana 1000 bulan, ya. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Ibu kalau bilang subhanallah pas Lailatul Qadar sama dengan subhanallah selama 1000 bulan diucapin. 83 tahun plus 4 bulan itu nggak gampang itu ya. Dan itu waktu mustajab doa. Karena Aisyah pernah berkata dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayyi lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, kalau saya pas dapat nih Lailatul Qadar, kata Aisyah, apa yang harus saya ucapkan? Doa apa yang saya panjatkan? Kenapa Aisyah bertanya? Karena tahu kalau itu adalah mustajab doa, dan juga doa di saat itu dan semua ibadah dilipat gandakan 1000 bulan. Ya. Maka Nabi mengatakan, qala quli, beliau mengatakan ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat ya yang menyukai pengampun atau maha pengampun ya, dan menyukai sifat pemaaf itu, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Ini juga termasuk mustajab doa. Termasuk mustajab doa, ini yang keberapa sekarang? 12 ya. Doa orang tua buat anak. Hati-hati ya. Doa orang tua buat anak-anak. Jadi kalau anaknya ibu aktif atau cucunya aktif, bilang Masya Allah. Jangan kok kamu nakal banget ya. Anak lagi aktif bukan nakal, doain. Jangan bilang ibu nyesal lahirin kamu, ya, misalnya. Atau apalah ya. Ingat. Kata Nabi SAW begini dalam hadis yang sahih, ya, sehingga saya diriwayatkan oleh Al-Hakim
jangan kalian mengucapkan kata-kata buruk buat diri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang bisa saja malaikat lewat mengaminkan terjadi. Misal ibu lihat dirinya di cermin, kok saya jelek sih? Kenapa harus ucapin ini? Allah yang buat mukanya ibu itu Allah. Ibu seakan-akan menghina Allah. Gimana cara? Kan yang nyusun alis kita, mata kita, hidung ini kan Allah. Kita coba disuruh pakai fasilitasnya. Ngapain hina diri sendiri? Contoh misalnya. Atau tadi ya, anaknya dia ucapin kata-kata yang tidak baik ya. Kenapa kita tidak bilang misalnya untuk anak kita, semoga kau jadi orang yang sukses nak, semoga engkau menjadi orang saleh, saleha, walaupun dia sangat aktif. Ini pernah saya sampaikan di ceramah-ceramah kami di tempat lain, karena di sini mungkin perdana ya. Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais, Imam Masjid Haram, itu pernah ditanya di wawancara karena imam ini luar biasa gitu. Mungkin semua yang seumur dengan beliau, sepantaran dengan beliau itu mungkin sisa satu orang saja, satu atau dua orang saja. Sehingga saya ada Syekh Huzaifi di Madinah, sama ada satu lagi Imam Masjid Haram yang sudah sangat tua, biasa imam subuh itu. Ya. Kalau tidak salah Syekh Budair atau apa itu ya. Yang jelas beliau pernah ditanya, apa rahasianya? Kenapa anda ini bisa menjadi imam yang seperti ini? Betul-betul orang hampir semuanya suka suaranya. Dan kalau di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan, alhamdulillah kami biasa bimbing jemaah ke sana itu. Itu tidak pernah di malam ganjil, kalau malam yang 27, malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar ya, malam 29 doa khatam Quran itu tidak pernah orang lain yang berdoa, pasti beliau. Dan kalau berdoa itu 1 jam pun berdiri orang nggak rasa gitu. Dia berdoa seperti dia sama Tuhan yang ngobrol berdua gitu ya. Luar biasa sekali. Ditanya apa rahasianya? Dia bilang doa ibu saya. Terus ditanya sama yang wawancarai, memang apa doa ibu anda? Dia bilang saya waktu kecil dulu kalau saya nakal, ibu saya dalam kondisi jengkel mengatakan gini, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Dalam kondisi marah, masih bisa doain anaknya jadi imam haram. Terkabulkan benar tuh. Ya. Kalau pernah dengar kisah Juraij nggak bu? Bayi Juraij di dalam hadis Bukhari. Karena ada beberapa bayi bicara dalam buayan ya. Nabi Isa bicara masih bayi ya. Kemudian ada bayi yang mau dilempar, kisah Ashabul Ukhdud yang ibunya mau dilempar ke dalam api, terus takut akhirnya anaknya bayinya bilang jangan takut ibu kau dalam kondisi benar, itu bicara dalam buayan. Dan ada bayi Juraij. Juraij ini seorang yang soleh dari Bani Israel dulu, rajin sekali ibadah. Dia cuma kalau kita mungkin musolah ya, dia cuma di musolahnya aja, nggak kemana-mana, ibadah tiap hari itu aja kerjanya, sampai terkenal orang soleh. Satu waktu ada satu perempuan pelacur datang kepada tokoh-tokoh masyarakat di sekitar situ, lalu ada kejadian sama ibunya dulu. Dia lagi sholat sunnah, ibunya panggil-panggil, wahai Juraij, dia bingung, jawab ibunya atau lanjutin sholat. Akhirnya dia lanjutin sholat, dia pikir nanti habis salam baru dia ketemu ibunya. Tapi ibunya ini gak sabaran. Ibunya saking marah sama anaknya lalu dia mengatakan, semoga kau tidak meninggal sampai kau melihat wajah-wajah perempuan pelacur. Begitu hadisnya. Jadi ibunya ini lisannya tajam banget ya. Dia bilang begitu. Dan walaupun Juraij orang soleh terjadi itu. Terjadi dari ucapan ibunya itu. Akhirnya satu waktu ada satu perempuan pelacur datang ke negeri itu. Kata Nabi, ini kisah Nabi Muhammad SAW hadis sahih ya. Perempuan itu datang kepada tokoh-tokoh masyarakat lalu mengatakan, bagaimana kalau saya bisa goda Juraij berzina? Kata mereka, kalau kau berhasil, bagus. Apa yang kau minta kami akan kasih. Karena mau mengetes imannya Juraij. Maka perempuan itu masuk ke musallahnya Juraij lalu coba menggodanya. Tapi karena kuat sekali imannya nggak tergoda. Juraij nggak tergoda. Perempuan ini karena takut dipermalukan, dia keluar, lalu dia pergi ketemu sama pengembala kambing, dia zina. Hamil lah dari pengembala kambing itu. Kemudian dia datang ke kaumnya lagi, lalu dia bilang, nih anaknya Juraij. Orang main percaya, karena waktu dia masuk ke tempatnya Juraij kelihatan. Sementara selama ini belum pernah ada perempuan yang masuk ke tempatnya Juraij gitu kan. Akhirnya tempat ibadahnya Juraij dihancurin, diusir dari negerinya. Pokoknya terasingkan lah. Juraij sabar dengan itu. Tapi ini bukan karena dosa Juraij ya, karena masalah doa ibunya tadi. Akhirnya waktu perempuan pelacur itu melahirkan, Juraij datang di rumah perempuan itu dan disaksikan oleh semua orang, lalu dia tekan perutnya bayi itu sambil mengatakan, sebutkan siapa nama ayahmu. Maka bayi itu bicara. Bayi itu mengatakan, ayahku si fulan pengembala domba.
Itu apa namanya, karamahnya ya, kelebihan yang Allah berikan kepada Jurayj karena dia orang soleh. Tapi sebab datang hujan ini karena doa ibunya. Ini hati-hati ya. Hati-hati kalau lagi ribut sama suami, saya nyesal nikah sama kamu. Jangan. Semoga Allah kasih kamu hidayah, semoga Allah perbaiki hubungan kita. Jangan menyesal, nanti jadi nyesal benar. Kan gitu. Menyesal saya kerja di sini, menyesal saya pindah di sini. Kenapa menyesal? Minta kebaikannya. Kemudian doa hari Arafah. Ini yang keberapa? 13 ya. Ya. Doa hari Arafah. Ya, jadi kalau ibu lagi haji ya, ini maksimalin ya. Jadi jangan di Arafah sibuk makan, minum terus ya. Bukan tidak boleh. Biasanya kena pakai travel bagus, Masya Allah tendanya bagus, makanan banyak, enggak berhenti. Ya. Dari panas ke dingin ke hangat. Akhirnya masuk WC, keluar WC, habis waktu Arafah dengan itu. Ya. Jadi makan secukupnya, minum secukupnya boleh gitu kan. Karena ini jangan diulang-ulang, sayang sekali. Karena Arafah itu dari mulai menjelang duhur sampai terbenam matahari. Ini waktunya. Ya. Dan Nabi SAW di waktu ini betul-betul memaksimalkan doa. Betul berdoa gitu. Makanya di travel kami tekankan tuh, kalau lagi di Arafah, habis asar Bapak Ibu sekarang keluar. Kalau di belakang tenda kita ada gunung, naik ke gunung itu berdoa situ. Ya. Atau dalam tenda atau di luar tenda berdoa. Maksimalin. Pokoknya dari asar jangan ngomong udah sama orang. Sampai terbenam matahari. Karena Nabi SAW di hari Arafah itu mengangkat tangan ke langit. Salah sampai dalam riwayat dikatakan kelihatan putih ketiak beliau. Ya. Berdoa sama Allah sampai terbenam matahari. Itu waktu mustajab. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, khairud doa doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Yang ke-14 ya, pada saat musafir. Ya, musafir ini mustajab doa. Ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis juga, ya, yang tidak akan ditolak doanya salah satunya adalah musafir. Ibu musafir aja dari Jakarta ke Bandung, lagi safar, santai aja di mobil. Lagi naik pesawat ke Surabaya, ulangin waktu dari 1 jam itu, ya 5 menit lah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, sampaikan hajatnya. Gitu ya. Ini termasuk yang jangan luput dari kita ya. Kemudian yang ke-15, doa muslim untuk muslim yang lain. Tapi tidak di depan dia. Ya. Doa muslim untuk muslim yang lain. Ya. Jadi kayak misalnya, ibu mendoakan siapalah ya, muslim-muslim kayak saudara kita di Palestina, ibu doakan misalnya. Atau ada teman ibu yang ibu memang merasa dia baik sama ibu, lalu ibu mau doakan tapi dia tidak tahu gitu. Ibu doakan diam-diam, itu mustajab. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, doa seorang muslim hadap muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak kelihatan, orangnya tidak tahu kalau kita doakan, itu mustajab, diterima. Ya. Cuma yang perlu digarisbawahi ibu ya, hati-hati. Kalau ibu berdoa, selalu doa yang baik saja, ya. Jangan doa yang buruk. Karena ada hadis Nabi begini, Bu. Tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain, kecuali di atas kepalanya ada malaikat yang mengatakan wala kamithluhu wala kamithlu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kalau ibu bilang misalnya, ya Allah berkahilah hartanya si fulana misalnya ya. Ibu doakan. Berarti malaikat sedang bilang kau akan dapat yang sama. Kalau ibu bilang, ya Allah hilangkan bangkrutin misal. Nah berarti malaikat juga bilang, kau juga dapat ya. Nah gitu. Jadi tidak usah doain orang keburukan. Doain kebaikan aja. Gitu kan. Jadi kalau ada orang sudah mampu pun, orang sudah berhasil, ibu bilang, ya Allah berkahi dia, tambahkan buat dia. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita itu. Kan gitu. Jadi tidak ada celah untuk mendoakan keburukan. Kalau ada orang berbuat zalim sama kita, Bu, kita punya 2 opsi dalam berdoa. Opsi pertama, ibu berdoa kehancuran buat dia. Misal ada orang utang sama ibu, dia nggak bayar. Lalu ibu mengatakan, ya Allah butain matanya, ya Allah pincangin. Misal, ibu kan terzalimi ya. Ini bisa, tetapi ini murni balas dendam. Ya. Allah ijabah nih, matanya buta, udah selesai. Ibu dapat apa? Utangnya nggak dibayar, udah dendamnya doang terbalas. Ya, selesai, buta. Ada opsi yang kedua, ini lebih bagus. Ibu bilang, ya Allah berikan dia hidayah, buat dia menyadari kesalahannya. Misal, ya, ibu doa gitu, kemudian Allah kasih hidayah dia, dapat hidayah. Dia bayar utangnya, semenjak itu dia jadi baik, dia di sholat segala macam. Ibu panen pahalanya. Jadi bersihkan hatinya, nggak usah isi dengan dendam-dendam ini, nggak penting. Orang sejahat apapun sama kita, doakan supaya dapat hidayah. Daripada kita doakan binasa, untuk apa?
Karena semua manusia bisa saja punya kesalahan kan? Kan begitu ya. Yang ke-16 ya. Oke. Itu adalah doa anak buat orang tua kita balik. Tadi ini luput dari saya nih ya. Sebaliknya tadi kan orang tua ke anak ya. Sekarang sebaliknya anak untuk orang tua. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Kalau anak Adam terputus, kalau meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Kan sedekah jariah, ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kan gitu. Jadi ada doa anak soleh. Maka ini mustajab. Mustajab. Nanti di dalam sebuah riwayat Muslim juga, seingat saya di riwayat Muslim itu dikatakan nanti ada orang datang hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung dan dia tidak tahu dari mana. Lalu ditanya malaikat, ini pahala dari mana? Kata para malaikat, ini adalah istighfar anakmu untukmu. Maksudnya doa, mohon agar diampuni orang tuanya. Jadi mulai sekarang ibu kalau punya anak, punya cucu, selalu ajarkan doa untuk orang tua. Rabbi ghfirli walidayya itu selalu dibaca. Kalau mau tidur, ajarin dikir mau tidur, ajarin juga doa itu. Ya, selalu agar mereka ucapkan. Kalau kita meninggal dan anak kita sering mengucapkan doa ini sudah cukup buat kita. Karena akan terus ada pengampunan dosa. Gitu, ada pengampunan dosa. Allahu a'lam. Ini insya Allah bahasan kita yang insya Allah berhubungan dengan doa. Tentu kalau kita ingin bahas ini panjang sekali ya. Saya ada pengajian khusus sebulan sekali itu 2 kali itu membedah buku judulnya doa. Memang itu satu buku yang cukup tebal. Yang ini kita coba simpulkan di pertemuan kita dalam 1 kali pertemuan. Nah, itu sebenarnya panjang sekali bahasanya. Tapi insya Allah tadi